Tanah leluhur dari 3 keluarga besar diledakkan di tempat, industri dan lahan penting yang tersembunyi dicabut dan mereka tidak dapat melawan. Saat ini situasi kembali damai. Di kediaman keluarga King Su Futian berkata, "Ngomong-ngomong, 3 nona, keluarga King Su saya telah mendominasi surga selatan. Ada pemandian batu giok di tanah leluhur kami. Kolam itu berisi esensi salju yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga King Su saya. Itu adalah harta karun penting dari keluarga King Su saya. Jika seorang wanita masuk ke dalamnya untuk memperbaiki rantai, itu dapat membersihkan debu dan jiwa yang kosong, dan, di pemandian peri itu, ada giok halus, yang dapat menerangi jiwa, dan bisa lebih cepat menyadari ranah Zun. Saya tidak tahu apakah ketiga nona tertarik." Kata King Su Futian sepertinya memikirkan sesuatu. "Inti dari salju, giok halus." Gumam Yukiansu terkejut. "Ya, tempat ini adalah harta keluarga King Su saya. Tapi sangat disayangkan bahwa hanya wanita yang bisa masuk ke pemandian peri. Kekuatan di dalamnya sangat bermanfaat bagi wanita, tetapi jika pria masuk, kekuatan feminitas akan membuahkan hasil yang buruk." Ucap King Su Futian lebih lanjut. King Su Siun berdiri dan tersenyum, "3 saudara perempuan, tolong ikut aku, Silan, bawa Master Sekte Qin ke ruang tamu untuk dilayani dengan baik," kata King Su Siun. King Su Futian berkata lagi, "Kamu juga mengatur agar murid perempuan kita membawa Ji Wuxu kembali untuk beristirahat." "Haha, Patriark Futian, kamu tidak perlu melakukannya. Saya masih ingin pergi ke aula luar untuk minum lebih banyak," Ji Wuxu berkata sambil tersenyum, dan pergi ke aula utama dengan termos anggur. Segera, semua orang di aula pergi. Setelah beberapa saat, tetua King Su tiba-tiba berkata, "Futian, bukankah baik bagi kita untuk melakukan ini?" King Su Futian menghela nafas dan berkata, "Kedua tetua, Futian tahu bahwa kedua tetua telah melakukan terlalu banyak, tetapi itu sungguh tidak mungkin. Mari kita bicarakan, Master Sekte mungkin sudah lama tertarik pada Silan. Kalau tidak, mengapa dia menerima Silan sebagai murid dan sangat peduli padanya?" Kata tetua, "Maksudmu, Master Sekte Qin menyukai Silan?" "Seharusnya begitu. Pada awalnya, Master Sekte Qin mengikuti Silan jauh-jauh hari, dan juga memecahkan masalah keluarga Zuge untuk keluarga King Su kami. Sebagai Master Sekte Qin, mengapa repot-repot melakukan itu? Apakah tetua tidak tahu? Master Sekte Qin sepertinya telah melirik Silan beberapa kali di meja. Kalau begitu, Master Sekte Qin sangat peduli dengan Silan. Saya hanya khawatir tentang para wanita Master Sekte itu," jawab King Su Futian. "Ini seharusnya baik-baik saja. Keluarga King Su saya tidak ingin bersaing dengan ketiga wanita itu untuk mendapatkan status apapun. Silan masih anak kecil." Baik King Sutian dan King Sudi terdiam. Mereka meminta wanita muda dari keluarga King Su mereka untuk menjadi wanita muda Qin Chen, tetapi mereka dikecewakan oleh Silan. "Saya tahu maksud kedua tetua tertinggi. Jika saya berubah menjadi orang lain, saya tidak akan pernah membiarkan Silan melakukan ini. Tetapi Master Sekte Qin penuh kasih sayang dan adil, dan baik hati seperti gunung bagi keluarga King Su saya. Namun, Silan tampaknya juga bersikap benar. Dia adalah seorang gadis kecil dan kadang-kadang tidak mengerti pikirannya sendiri. Tetapi sebagai seorang ayah, saya dapat melihat bahwa Silan memiliki kasih sayang yang dalam terhadap Master Sekte Qin. Saya menunggu saat ini, biarkan saja alirannya mengalir, dan saya tidak akan menuntut hasil apapun," kata King Su Futian menggelengkan kepalanya. King Sutian mendengar kata-kata itu dan ragu-ragu. King Su Silan masih muda, dan kultivasinya tidak sebaik istri dari Master Sekte. Master Sekte Qin benar-benar menarik bagi Silan. King Su Futian tersenyum dan berkata, "Kedua tetua, pria memandang wanita, tidak hanya untuk kultivasi mereka, tetapi juga untuk perasaan mereka. Rasanya, betapapun rendahnya basis kultivasi, itu tidak benar, dan setinggi apapun, tidak ada artinya." Mendengar itu, King Sudi berkata dengan nada tinggi,
Apakah kamu mengajari orang tua ini masalah hubungan pria dan wanita? King Su Futian berkata, beraninya murid ini, tapi sekarang keluarga King Su saya lemah, leluhur gua hilang, dan masih di kuburan pedang. Meskipun krisis keluarga kuno dan 3 keluarga bangsawan lainnya telah diselesaikan, kekuatan lain masih mengawasi. Jika musuh yang kuat datang, apa yang harus saya lakukan? Jika Silan benar-benar dapat mencapai pernikahan dengan Master Qin, maka keluarga King Su dan klan 10.000 klan dapat bergabung. Mereka pasti akan menjadi kekuatan besar baru tanpa takut akan krisis. King Su Tian menghela nafas. King Su Futian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tetua, jika Silan tidak mau, aku tidak akan memaksanya. Saya ayah Silan, dan saya tidak ingin menukar kebahagiaannya dengan masa depan keluarga King Su saya. Saat ini di luar aula, King Su Silan berjalan ke depan, merasakan Qin Chen di sebelahnya, jantungnya berdetak kencang, jari-jarinya terjepit. Qin Chen memandang dengan rasa ingin tahu ke tanah leluhur keluarga King Su. Jalan berliku itu dalam, dan ada sinar cahaya yang tersembunyi jauh di dalam tanah. Langit terbit, dan roh suci penuh. Itu memang negeri dongeng di bumi. Mereka berdua berjalan di jalan kecil, dan setelah beberapa saat, mereka sampai di ruang kiri, dan Silan membuka pintu dan masuk, membereskan tempat tidur dan selimut, tapi kelihatannya agak aneh. Dalam perjalanan, Qin Chen terus bertanya kepada Silan tentang beberapa hal di sekitarnya, tetapi untuk beberapa alasan, King Su Silan hari ini tampak sedikit pemalu. Saat menjawab pertanyaan Qin Chen, suaranya bergetar, wajahnya memerah, dan Qin Chen merasa ada yang salah. Setelah semuanya diproses, Silan tiba-tiba membungkuk dan berkata, Tuan, istirahatlah, dan Silan akan mempersiapkan air untukmu. Qin Chen bingung. Tanpa menunggu dia berbicara, Silan buru-buru melewatinya, dengan cahaya bulan, dan Qin Chen dengan jelas melihat telinganya memerah. Di ruang dalam, suara air mengalir. Tidak lama kemudian, suara malu-malu King Su Silan datang dari dalam, Tuan, airnya telah hangat, Anda bisa datang untuk mandi. Qin Chen menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, berjalan ke ruang dalam, dan melihat wajah King Su Silan memerah, lehernya merah muda, kepalanya menunduk malu-malu, dan dia tidak berani menatap Qin Chen. Di depannya, ember itu berisi air, dengan beberapa kelopak bunga mengambang di atasnya, dan aroma samar bertahan di ruangan itu, disertai dengan cahaya bulan yang jatuh dengan indah. Silan, kamu kembalilah dan istirahat juga, kata Qin Chen menggaruk kepalanya, dia merasa sedikit bingung di hatinya, merasa tidak enak. Tuan, Anda telah berkontribusi pada keluarga King Su saya hari ini. Kamu pasti sangat lelah. Ayah saya berkata bahwa saya harus merawat Anda untuk menghilangkan rasa lelah Anda. Dan sebagai seorang murid, saya berharap guru tidak boleh terlalu lelah. Kata King Su Silan, secara aktif menarik Qin Chen, membawanya ke sisi ember, dan melepas mantelnya. Qin Chen telah memperbaiki rantai akhir-akhir ini. Dia memang sedikit lelah. Dia mengangguk ketika dia melihatnya. Mungkin dia telah memikirkannya dan berkata, oke, kalau begitu aku akan datang sendiri, dan kamu bisa keluar. King Su Silan terdengar seperti nyamuk, dan berjalan keluar dengan kepala tertunduk. Qin Chen melepas pakaian dalamnya dan berendam di ember. Ember ini bukan air mendidih biasa, tapi semacam larutan obat yang menyehatkan. Seluruh tubuh segera menguap, dan darah di dalam tubuh mulai bersirkulasi dengan cepat, memberinya rasa nyaman. Saat Qin Chen menutup matanya dan beristirahat, bersiap untuk tidur nyenyak di sini. Guru, aku di sini. Suara lembut terdengar pada saat yang sama, dan kemudian pintu ruang dalam terbuka dengan derit, dan King Su Silan, yang telah mundur sebelumnya, masuk lagi. Sebelum Qin Chen dapat berbicara, King Su Silan telah datang tepat di belakang Qin Chen. Setengah berlutut, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk meluruskan kepala Qin Chen, mengangkat 10 jarinya, dan dengan lembut meremasnya. Tuan,
biarkan aku menghilangkan kepenatanmu. King Susilan berkata dengan malu-malu, semuanya merah sampai ke akar telinganya. Tangannya sangat lembut, dengan lembut memijat tubuh Qin Chen. Qin Chen masih sedikit tidak rileks, tetapi jari-jari seperti batu giok putih dengan lembut memijat dada Qin Chen, membuat Qin Chen merasa sangat nyaman. Harus diakui keterampilan memukul King Susilan memang bagus. Qin Chen telah lelah akhir-akhir ini dan tubuhnya sangat lelah, tetapi pada saat ini, dia terhalau oleh jari-jari ramping itu, membuat orang merasa seperti jatuh ke awan, ringan dan nyaman. Namun, pada kesempatan ini, Silan adalah muridnya, yang masih membuat Qin Chen sedikit tidak nyaman. Setelah mencubit sebentar, Qin Chen berkata, Silan, tidak apa-apa, tidak perlu memijit, kamu bisa kembali beristirahat. Tuan, apakah Silan salah? King Susilan menundukkan kepalanya, suaranya terdengar seperti nyamuk, matanya khawatir, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan, matanya penuh air mata, dan dia hampir menangis. Qin Chen terdiam, dia sepertinya tidak mengatakan apa-apa, mengapa Silan akan menangis. Dia tersenyum pahit lalu berkata, nyaman, ini sangat nyaman, tetapi kamu adalah murid guru, bukan pelayan guru. Guru tidak mau kamu bekerja terlalu keras, kata Qin Chen. King Susilan tersipu sebelum dia berbisik, Silan dengan senang hati melayani Anda Tuan, kata Silan. Qin Chen sedikit menghela nafas saat melihat bahwa Silan begitu tegas. Untungnya, King Susilan hanya meremas tubuhnya untuk dirinya sendiri, jadi dia berhenti berbicara dan memejamkan mata dan menenangkan diri. King Susilan mencubit dengan sangat hati-hati, dan secara bertahap, Qin Chen perlahan tertidur di bawah perasaan nyaman ini. Tiba-tiba, Qin Chen dibangunkan oleh suara air yang deras. Dia membuka matanya dan melihat tubuh seputih salju yang anggun tersaji dengan jelas di depannya. Ini adalah tubuh yang sangat sempurna, kulitnya putih, seperti batu giok putih, sebening kristal dan tanpa cacat, bajunya setengah larut, dan tubuh gioknya terisi penuh. Itu King Susilan, mantelnya sudah memudar, dia hanya mengenakan jubah yang sangat tipis, telapak tangannya yang seperti bawang dengan lembut membelai dada Qin Chen, tapi dia malu dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, melihat Qin Chen membuka matanya saling berhadapan, dia segera menundukkan kepalanya, lehernya merah muda, dan dia tidak berani menatap mata Qin Chen sama sekali, merasa tak berdaya, seperti anak kecil yang ketakutan. Qin Chen tiba-tiba berdiri, tampak terkejut, dan berkata, apa yang kamu lakukan? Air terciprat dan jatuh ke tubuh King Susilan, dan pakaian tipis menjadi lebih transparan, dan dia bahkan bisa melihat pemandangan di dalamnya secara samar-samar. King Susilan juga terkejut, melihat tubuh Qin Chen setelah dia berdiri, dia buru-buru menutup matanya karena ketakutan. Dia hanya merasa suasana hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ini adalah pertama kalinya dia melihat rudal besar seperti itu. Qin Chen tampak jelek, dia telah meninggalkan bak mandi, mengenakan pakaiannya dengan tergesa-gesa, pergi ke lobi di luar, dan berkata dengan dingin, Silan, kenakan pakaianmu dan keluar untukku. Wajah King Susilan pucat, dia mengenakan pakaiannya, dan datang ke aula dengan panik. Hati Qin Chen dingin, dan dia benar-benar bermaksud membantu dengan tulus pada keluarga King Su, agar dia dan keluarga King Su memiliki nilai kerja sama, belum lagi King Susilan masih muridnya sendiri. Tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa keluarga King Su akan melakukan hal seperti itu, biarkan King Susilan, gadis yang belum dewasa untuk melayaninya, di mana harga diri King Susilan ditaruhnya. Mata Qin Chen dingin dan tegas, dan wajahnya membiru, dan dia telah memutuskan bahwa jika masalah ini benar-benar pekerjaan King Su Futian dan yang lainnya, dia pasti akan memarahinya dan menghukumnya dengan berat. Tuan, King Susilan menundukkan kepalanya dan berkata dengan panik, jari-jarinya tanpa sadar mencubit roknya, membuat orang merasa kasihan. Melihat King Susilan menggigit bibir tipisnya, Qin Chen menghela nafas dalam hatinya,
dan menelan kembali dengan omelan keras ke bibirnya, "Siapa yang memintamu melakukan ini? Apakah itu ayahmu King Su Futian, atau tetua keluarga King Sumu?" teriak Qin Chen. King Su Silan mengangkat kepalanya dengan curiga. "Tuan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan ayahku dan para tetua. Murid ini yang ingin melakukannya sendiri. Lakukan ini sendiri." Gumam Qin Chen menatapnya, dan tertawa dengan cemas. "Dia, seorang gadis yang polos dan belum dewasa, akankah dapat melakukan hal seperti itu?" King Su Silan sekarang akhirnya mengerti mengapa guru memarahinya, dan hatinya langsung hangat. "Ternyata guru peduli pada saya." Gumamnya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meluruskan tubuhnya. Ada cahaya yang menyala di matanya. "Guru, hal ini memang murid melakukannya sendiri." Matanya bersinar dengan cahaya ilahi. "Guru, Anda adalah dermawan keluarga King Su saya, tetapi saya melakukan ini tidak hanya untuk membalas kebaikan guru, tetapi Silan benar-benar menyukai guru. Saya bersedia menemani guru dan melayani guru." Mendengar itu, Qin Chen langsung tertegun, dan wajahnya tenggelam. "Sungguh nakal, apa yang kamu tahu tentang cinta?" Lalu King Su Silan berkata dengan bangga, "Dulu saya riang dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Kakek dan saudari perempuanku akan membantu saya menyelesaikan apapun, tetapi ketika saudari perempuan saya sakit, saya menyadari pentingnya keluarga, jadi saya pergi ke alam surga barat. Namun, dalam perjalanan, saya diserang oleh Void Bandit. Pada saat itu, guru, Anda telah menyelamatkan saya. Saya tidak tahu apa yang salah dengan diri saya sendiri. Saya sangat bahagia akhir-akhir ini dengan Anda, guru. Ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku." Kata King Su Silan menggigit bibirnya. "Saya tahu bahwa guru memiliki saudari Qiansu dan yang lainnya, tetapi saya tidak ingin bertengkar dengan saudari Qiansu dan yang lainnya. Saya hanya ingin bersama guru dalam diam." Mendengar itu, Qin Chen terdiam. "Ada apa ini?" Berbicara tentang ini, King Su Silan menatap Qin Chen lagi, dengan tekad bulat di matanya. "Saya tahu bahwa saya belum dewasa dan semenarik saudara perempuan saya, dan saya tidak layak sama guru, jadi pada awalnya, saya ingin memperkenalkan saudari perempuanku King Su Siyun pada guru. Tetapi kemudian saya mengetahui bahwa meskipun saudariku dan tuan benar-benar bisa hidup bersama, saya sendiri tidak akan bahagia. Jadi, jika Anda tidak keberatan, saya dapat menemani Anda dengan saudara perempuan saya." Qin Chen berkeringat dingin, dan sekarang dia benar-benar tidak bisa menerima pemikiran anak muda ini semakin banyak, tinggal bersamanya bersama saudara perempuannya. Ini benar-benar gila. "Oh, Silan." Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu mungkin hanya semacam keterikatan. Selama bertahun-tahun, keluarga King Su telah menghadapi terlalu banyak hal, sehingga Anda kehilangan rasa aman. Penampilan guru melengkapi jejak rasa aman dan keterikatan di hatimu, jadi kamu dengan bodohnya berpikir bahwa kamu menyukaiku, tetapi kadang-kadang, keterikatan ini tidak seperti cinta." Kata Qin Chen masih menolak. "Tidak tuan." King Su Silan ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Qin Chen secara langsung. "Oke, jangan katakan apapun lagi. Hari ini, jika Anda menyembunyikan masalah ini di hati Anda, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Namun, ketika Anda tumbuh dewasa, Anda akan mengerti bahwa apa yang Anda sebut suka sebenarnya tidak seperti itu. Juga, saya tidak tahu apa yang dipikirkan keluarga King Su Anda. Karena saya Qin Chen, membantu keluarga King Su Anda, tentu saja saya tidak akan berdiam diri jika sesuatu terjadi di masa depan, tetapi saya tidak ingin keluarga King Su memenangkan saya dengan metode kotor ini. Anda harus mengerti apa yang saya maksud, jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam." Kata Qin Chen menggelengkan kepalanya dan langsung ingin menghilangkan pikiran keluarga King Su. Mata King Su Silan memerah, air mata mengalir, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan, saya tidak akan menyerah, saya akan membuktikan diri." Ketika suara itu turun, King Su Silan ragu sejenak,
dan tiba-tiba berdiri dan berkata lagi. Dan Tuan, punya saya sudah sangat besar, tetapi Anda tidak melihatnya. Setelah King Susilan mengatakan ini, wajahnya menjadi merah, dan dia tidak berani melihat Qin Chen lagi, membuka pintu kamar Qin Chen dengan mencicit, dan langsung bergegas keluar. Tanpa diduga, kamu adalah jenis manusia monster seks. Setelah King Susilan pergi, sesosok tiba-tiba muncul di sebelah Qin Chen dan berkata, itu adalah Su Xiao Xiao, duduk di udara, menjuntai kakinya, menatap Qin Chen dengan penuh minat, bibir merahnya menggigit permen lollipop. Dasar kamu setan seks, kata Qin Chen meliriknya, tiba-tiba dia tersenyum dingin, mengangkat tangannya, dia meletakkan tubuh Su Xiao Xiao di pangkuannya dan memukulnya dengan tangan besar. Kamu selalu mengintip, kamu tidak belajar dengan baik di SD. Apa yang kamu ketahui tentang orang dewasa? Bentak Qin Chen. Su Xiao Xiao tiba-tiba berteriak, berjuang dengan marah, kamu mesum, cabul, biarkan aku pergi. Di sisi lain, setelah King Susilan meninggalkan kamar Qin Chen, dia meneteskan air mata dan pergi dengan tergesa-gesa. Begitu dia meninggalkan halaman, dia melihat seorang wanita berdiri di luar halaman. Dia anggun dan mengenakan kain kasa berlubang. Dengan pesona yang dewasa, dan beberapa keraguan muncul, apakah akan memasuki kamar Qin Chen, itu adalah saudara perempuannya King Susiyun. Perona pipi King Susilan sangat terang bahkan hampir mengeluarkan darah. King Susiyun memandang King Susilan, terkejut, dan tiba-tiba berkata, adik, mengapa kamu ada di sini? Kemudian dia memandang King Susilan dengan wajah merah, dan melihat bahwa rambut King Susilan berantakan dan pakaiannya acak-acakan. Pakaian di luar transparan, memperlihatkan kulit seputih salju di dalamnya, dengan lingkaran merah di atasnya. Mencengkeram beberapa potong pakaian di tangannya, ekspresinya panik, dan pakaian di dalamnya basah kuyup dan menempel erat di tubuhnya. Wajahnya memerah, matanya yang indah penuh dengan air mata, seolah dia baru saja menangis. Apa yang orang itu lakukan padamu? Kata King Susiyun yang awalnya ambigu, ragu-ragu, merah tua langsung berubah pucat, dan kemarahan muncul di matanya. Aku baik-baik saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan guru. Jawab King Susilan menggelengkan kepalanya dengan malu-malu. Tidak masalah, apakah dia melakukan hal seperti itu padamu, dasar bajingan? Kata King Susiyun menggertakkan giginya, tampak marah dan akan segera masuk, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di tubuhnya, tapi dia tidak bergegas ke halaman. Seolah memikirkan sesuatu, tubuhnya bergetar tiba-tiba dan wajahnya menjadi terkulai. Adik, saudariku, King Susiyun berpikir pahit di wajahnya. Keluarga King Sunya sekarang harus bergantung pada 10.000 klan. Jika ada yang salah, itu akan menjadi petir bagi keluarga King Su. Kakak, ini benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Itu karena saya mengambil inisiatif untuk melayani guru sendiri, tetapi saya ditolak oleh guru, dan saya malah dididik habis-habisan. Kata King Susilan, kakak, mengapa kamu ada di sini? Tidak, jangan berpakaian seperti ini. Mata King Susilan melebar, apakah ayah dan para tetua menyuruhmu? King Susiyun langsung tersipu, dan berkata dengan tegas, aku ingin datang sendiri. Kata Siyun, kau ingin datang sendiri, tetapi bukankah Anda mengatakan bahwa Anda tidak menyukai guru? King Susilan bertanya dengan bingung. Adik, kamu masih muda. Kamu tidak mengerti. Keluarga King Su kita benar-benar dalam krisis sekarang. Ayah dan tetua bekerja keras untuk keluarga King Su setiap hari. Aku ingin melakukan sesuatu. King Susiyun menggelengkan kepalanya dengan getir. Kalian semua mengatakan bahwa aku masih muda. Meskipun kakak lebih tua, aku tidak terlalu muda. Namun, saudari, Anda tidak perlu pergi ke guru. Tidak hanya dia tidak menghargainya, dia juga akan marah padamu nanti. Kata King Susilan menegakkan tubuhnya, lalu menggelengkan kepalanya lagi, dan mengatakan hal sebelumnya lagi, tetapi dalam prosesnya, wajahnya memerah, malu dan malu, dia bahkan mengangkat wajahnya karena malu.
King Susiun memandang King Susilan dengan tak percaya. Adiknya selalu penakut, jadi dia akan melakukan hal seperti itu. Apa yang membuatnya paling tidak bisa dipercaya adalah Qin Chen, yang tidak memakan kelezatan seperti ini yang dikirim ke bibirnya. Apakah dia masih laki-laki? Dia melihat ke atas dan ke bawah King Susilan dan memperhatikan dengan seksama. Dia menundukkan kepalanya karena malu dan tersipu. Namun, King Susiun juga dapat melihat bahwa meskipun pakaian King Susilan berantakan, dia tidak terpengaruh, atau diserang, tidak ada bekas amukan di tubuhnya. Apakah orang ini benar-benar jujur? Atau apakah dia tidak bagus dalam beberapa hal? Kata King Susiun bertanya. Meskipun Silan sedikit lebih kekanak-kanakan, dia jelas sangat cantik. Bahkan seorang gadis yang lugu dan semuda Silan adalah tipe yang diimpikan oleh beberapa pria. Akankah ada orang-orang yang acuh tak acuh? Dan setelah mendengarkan ucapan Silan sebelumnya, keduanya menjadi lebih dalam di lingkungan seperti itu. Sampai sekarang King Susiun sedikit sulit percaya. Kakak, bagaimana menurutmu? King Susilan menginjak dengan marah. Keduanya saling memandang, mereka berdua tersipu, dan mereka berbalik dan pergi, dan segera menghilang. Setelah keduanya pergi, sesaat kemudian, sesosok muncul di sini, itu adalah Ji Wuxu. Nah, bocah Qin Chen itu, apakah sangat jujur? Gumam Ji Wuxu menyeret dagunya untuk bertanya-tanya, tidak tahu kapan dia bersembunyi di sana, dan mendengarkan percakapan antara kedua saudari itu dengan jelas. Namun, Qin Chen dulunya adalah ibarat sepotong kayu lapuk yang tidak menarik di kehidupan sebelumnya, dan dia hanya bergaul dengan Sangguan Siar siang dan malam, dan dia bahkan tidak menyadari Sangguan Siar telah memperalatnya. Tidak heran dia bisa melakukan hal seperti itu sekarang. Fikir Ji Wuxu mengerutkan kening, matanya dipenuhi keterkejutan. Menurut Ji Ruyu, Qin Chen dan dia datang ke sini jauh-jauh dari benua Tianwu. Keduanya telah bersama selama bertahun-tahun, dan Ruyu tidak kunjung pernah memiliki anak. Kawanku itu, bukankah dia buruk dalam beberapa hal?